Selanjutnya saya akan membahas soal anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan juga tubuh. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan dulu tentang motorik secara umum. Jadi motorik itu dibagi menjadi tenaga, pertama dari simetris dulu, dari inspeksi, lalu kita evaluasi dari tenaganya, tonusnya, trofinya, dan juga refleks. Untuk anggota gerak atas dan bawah sama. Yang pertama saya akan jelaskan soal simetris. Kalau dari simetris kita lihat apakah badan kiri dan kanan itu sama atau tidak. Lalu selanjutnya dari tenaga. Nah, tenaga itu berdasarkan British Medical Research Council atau Medical Research Council itu dibagi menjadi grade 0 sampai 5. Nah, kalau dari di sini yang pertama itu dari grade 0. Kalau grade 0 itu dia tidak ada kontraksi sama sekali. Jadi ketika pasien mencoba untuk menggerakkan otot tidak ada kontraksi. Jadi kita melakukan perubahan pada otot yang akan dikontraksikan. Selanjutnya, pada grade 1 itu ada kontraksi minimal tapi tidak mampu menggerakkan persendian. Atau dengan kata lain, kontraksinya ada tapi tidak ada gerakan sendi atau tidak ada ROM. Nah, kalau grade 2, dia itu ada kontraksi, ada gerakan sendi, tapi tidak mampu melawan gaya gravitasi. Jadi pasien hanya bisa menggeser, tidak bisa melawan gravitasi. Nah, kalau ketiga, itu ada kontraksi, ada gerakan sendi, dan dia mampu melawan gravitasi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dapat melawan gravitasi atau tidak? Kita posisikan otot pasien untuk melawan gerakan untuk gravitasi. Nah, contohnya kalau misalkan pada bicep, pada pasien tidur, kita bisa minta pasien untuk memfleksikan secara biasa. Itu kan dia melawan gravitasi. Tapi kalau ekstensi kan tidak bisa. Jadi bagaimana kita bisa mengevaluasi ekstensi kekuatan motorik dari ekstensor atau pada ekstensi tangan? Ya kita posisikan. Posisikannya itu ya dari belakang seperti ini. Nah, dengan begini, tricep melawan gravitasi. Kalau misalkan bisa melawan gravitasi itu 3. Begitu juga dengan kalau kita mau evaluasi contohnya pada deltoid. Kalau pada deltoid itu kan ya kalau mau evaluasi kita angkat ke samping. Itu dia bisa melawan gravitasi. Nah, kalau otot ekstensor seperti otot paha, flex ekstensi dari hip, ya pastinya kita balikan. Kita dalam posisi pronasi, lalu kita lakukan gerakan ekstensi. Apakah bisa melawan gravitasi atau tidak? Jadi prinsipnya adalah pada posisikan pasien. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah itu tadi grade 3. Selanjutnya ada grade 4. Kalau grade 4 itu mampu melawan gravitasi, mampu melawan tekanan ringan. Nah, tekanan ringan yang dimaksud ini ada di buku De Jong kalau mau dibaca. Nah, mampu melawan tekanan ringan itu maksudnya mampu melawan tekanan selama satu jari. Sebanyak satu jari. Jadi ketika dikontraksikan, satu jari bisa lawan atau tidak. Kalau bisa lawan berarti itu 14. 4 min, sorry, 4 min. Tapi tidak mampu melawan tahanan sedang. Nah, yang disebut tahanan sedang itu 2 sampai 3 jari. Nah, kalau bisa melawan 2 sampai 3 jari, itu adalah mampu melawan tahanan sedang. Mampu melawan tahanan sedang 2 sampai 3 jari. Itu grade 4. Tapi grade 4 ini dia tidak bisa melawan tahanan submaksimal. Kalau submaksimal itu kita menggunakan 4 jari. Jadi kalau misalnya pasien bisa melawan tahanan 4 jari, berarti itu 4 plus, bisa melawan tahanan submaksimal. Nah, kalau 5 itu adalah grade motorik yang normal, pasien dapat melawan tahanan tahanan maksimal. Kalau yang 4 kan tadi istilahnya submaksimal atau tahanan kuat. Kalau 5 itu sudah normal atau dapat melawan tahanan kuat. Atau kekuatannya itu normal. Oke, lalu sekarang ada bagaimana cara kita terkadang kekuatan motorik itu agak sedikit sulit untuk dievaluasi. Nah, pada kelemahan ringan pada 4 dan 4 plus, kita bisa menggunakan eh, namanya pronator drift. Jadi minta pasien untuk mengangkat tangan, posisinya itu pronasi, lalu minta pasien untuk mengangkat tangan dan juga menutup mata. Lalu ketika menutup mata kita lihat apakah ada pronasi dari ototnya. Kalau misalnya terjadi pronasi, maka kemungkinan terjadi kelemahan. Nah, tapi dan pronasi ini disebut sebagai bear sign. Jadi bear sign atau disebut sebagai pronator drift. Itu berarti ada kelemahan ringan. Nah, tapi eh, tes mengangkat tangan ini juga dapat kita gunakan untuk mengevaluasi yang lain. Kalau pada lesi UMN, ada akan terjadi pronator drift dan lengannya itu turun. Sedangkan kalau misalnya pada lesi parietal sebaliknya, justru ketika kita meminta pasien untuk menutup mata, tangannya akan naik.
Dan kalau pada pasien dengan lesi cerebellum, dia ke samping. Ya, kadang bisa ke atas, bisa ke bawah juga, tapi lebih sering itu ke bagian samping. Oke, selanjutnya untuk tadi kan untuk kekuatan tenaga. Nah, selanjutnya ada kita menggunakan selanjutnya tadi tenaga sudah, ini tenaga sudah, lalu tonus, lalu trofi, lalu refleks. Nah, untuk tonus, tonus itu bisa kita bagi menjadi tiga. Jadi tonus otot itu ada tonus yang hipertonus, hipotonus, dan tonusnya normal. Nah, kalau hipertonus itu kita bagi lagi menjadi spastik dan juga hipertonus. Kalau hipertonus itu ada yang disebut sebagai Cockwell dan juga lead pipe phenomenon. Dan juga ada paratonia. Nah, yang pertama spastik. Jadi kalau spastik hipertonus itu adalah kita kembali ke definisi dari tonus itu sendiri. Jadi kalau definisi dari tonus itu adalah tegangan otot saat istirahat atau tahanan saat gerakan otot digerakkan secara pasif saat tidak ada kontrol volunteer. Itu pada De Jong dikatakan seperti itu. Jadi kita menggerakkan secara pasif otot dari pasien. Nah, ketika kita gerakan otot dari pasien, kita rasakan apakah terdapat tahanan atau tidak. Kalau misalkan terdapat tahanan, maka atau terasa lebih berat, itu disebut sebagai hipertonus. Nah, hipertonus itu dapat dibagi menjadi ada yang namanya spastik dan juga Cockwell dan juga lead pipe. Nah, kalau spastik itu biasanya terjadi pada lesi UMN atau lesi upper motor neuron yang lama. Jadi ketika stroke terjadi 2 sampai beberapa hari sampai minggu, maka akan muncul spastisitas, yaitu resistensi atau tahanan yang terjadi dengan diikuti kelenturan pada ekstremitas pasien. Artinya apa? Artinya ketika kita pada awal menginisiasi gerak, itu terdapat tahanan. Tapi setelah itu, tahannya sudah tidak ada. Jadi, tahan itu hanya pada awal dari gerakan. Itu disebut sebagai spastik. Jadi yang kita lakukan apa? Kita gerakan otot pasien secara terus-menerus. Lalu, spastik ini juga ada istilahnya velocity dependent. Jadi kalau misalkan kita gerakan secara cepat, tahannya itu makin kuat. Tapi kalau kita gerakan secara lambat, tahanannya itu justru menurun. Nah, itu disebut sebagai spastik. Lalu ada dari hipertonus yang lain, ada namanya Cockwell dan juga Lippert phenomenon. Kalau Cockwell's phenomenon atau roda gigi itu terdapat tahanan, lalu tahannya hilang, lalu ada tahanan lagi, tahannya hilang sepanjang ROM. Jadi hilang muncul, hilang muncul. Nah, kalau yang satunya lagi lead pipe itu tahanannya justru terjadi pada seluruh ROM. Jadi seluruh gerak sendi itu terdapat tahanan, itu lead pipe. Nah, selanjutnya ada juga namanya paratonia atau Gegenhalten. Kalau paratonia ini, ya ini fenomena psikiatrik di mana ketika kita makin kuat menahan, tahanannya itu makin kuat. Biasanya pada pasien demensia ataupun pada pasien yang memang tidak bisa dirileks otot. Nah, jadi em, itu disebut sebagai parotonia. Selanjutnya ada juga hipotonus. Kalau hipotonus atau disebut sebagai flaccid atau layu. Nah, biasanya muncul pada lesi lower motor neuron atau pada lesi UMN yang hiperakut. Jadi ada beberapa jenis hipotonus, ada hipotonus pada cerebellum, eh, eh, lesi pada serabut aferen, pada shock spinal, dan juga em, ada beberapa pemeriksaan yang kita dapat lakukan untuk menentukan tonus dari pasien. Nah, untuk pemeriksaan tonusnya itu yang pertama tadi kita lakukan gerakan secara pasif. Nah, selanjutnya ada juga kita melakukan manuver-manuver. Nah, ini kita dapat di Jong. Yang pertama itu namanya Babinski Tonus Test. Jadi Babinski Tonus Test itu lengan pasien diabduksi dan difleksikan, lalu kita lihat ketika kalau pada hipertonus itu akan semakin sulit digerakkan. Jadi lengan diabduksi dan difleksikan, lalu ekstensi. Kalau memang makin sulit, ya itu namanya Babinski Tonus Test. Atau bisa head dropping. Jadi waktu pasien dalam keadaan tertidur, kita angkat kepala pasien, lalu kita jatuhkan. Kalau misalkan kepalanya itu, fleksinya itu terdapat hipertonus, maka biasanya jatuhnya itu lebih lambat. Tapi kalau pada fleksi yang hipotonus, jatuhnya itu justru akan lebih cepat. Atau kita bisa juga lakukan pedalousness of leg. Jadi kita gantungkan kaki pasien, lalu kita gerakan, kita buat gerakan pada kaki pasien dan minta pasien jangan gerakan, lalu kita lihat osilasinya atau gerakan bolak-baliknya. Kalau sampai 6-7 kali itu menghilang, maka
itu normal. Tapi kalau misalnya kurang dari 6-7 kali, hipertonus. Dan kalau misalnya lebih dari 7 kali, itu bisa kita sebut sebagai hipertonus. Atau, dan tes ini juga bisa disebut sebagai Waterberg pendulum test. Selanjutnya ada shoulder shaking test, ya kita menggoncangkan bahu pasien, dan kita lihat gerakan dari, em, kita lihat waktu dari ayunan lengan pasien. Kalau pada resi piramidal, karena ada hipertonus, maka ayunannya akan sedikit. Kalau misalkan hipotonus, ayunannya itu biasanya lebih dari normal. Dan juga di arm broken test, kita minta pasien untuk angkat tangan setinggi bahu, lalu kita jatuhkan. Minta pasien jangan tahan. Kalau pada spastik, ya dia akan lebih lambat. Kalau pada hipotonus, dia akan lebih cepat. Seperti itu. Itu adalah prinsip dari pemeriksaan tonus. Selanjutnya ada pemeriksaan trofi. Trofi itu adalah em, jumlah dari massa otot pasien. Jadi kita bandingkan kiri dan kanan, kita perhatikan apakah ada atrofi atau tidak. Atrofi itu ada disease atrofi, yaitu atrofi yang tidak pernah digunakan sama sekali. Dan ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan upper motor neuron yang tidak pernah latihan atau kekuatan motorik itu terlalu rendah sehingga tidak bisa dilakukan tidak dapat dilakukan kontraksi sama sekali. Oke, selanjutnya kita mulai dari pemeriksaan deltoid. Em, kita harus tahu dulu deltoid itu diinervasi oleh dari rootnya itu dari C berapa, lalu nervus yang membawanya itu nervus apa. Itu ada bersifat hafalan, jadi tidak akan saya jelaskan di sini. Ya, itu adalah pemeriksaan dari tenaga, tonus, dan juga trofi. Dan pemeriksaan lain adalah refleks. Untuk pemeriksaan refleks, mungkin akan saya buat di video sendiri untuk bagaimana caranya, karena akan sulit jika kita jelaskan pada video yang seperti ini. Selanjutnya, untuk refleks itu pada ekstremitas atas ada refleks bicep, tricep, radius, dan ulna. Nah, nanti tinggal dibaca sendiri dan dinonton di videonya tentang bagaimana cara pemeriksaannya. Ini adalah refleks tendon dalam, artinya refleks yang terjadi ketika em, organ tendon dalam itu terstimulasi sehingga akan menimbulkan refleks. Nah, jadi untuk refleks sendiri itu ada beberapa syarat untuk dilakukan pemeriksaan refleks. Nah, refleksnya itu, untuk definisi refleks itu adalah jawaban motorik terhadap suatu rangsangan sensorik. Untuk syarat pemeriksaan refleksnya itu, untuk syarat pemeriksaan refleks, oke, untuk pemeriksaan, nah ini adalah gambar-gambarnya, mungkin nanti bisa dibaca sendiri, linknya silahkan dilihat di bawah. Untuk refleks itu sendiri ada beberapa syaratnya, yaitu pertama pasiennya itu harus rileks dulu. Nah, lalu kedua, tendon itu dalam keadaan optimal. Makanya kita harus posisikan keadaan pasien sehingga tendon tersebut terendam dengan baik. Lalu rangsangan yang diberikan oleh pemeriksa pun harus ada kuat. Ketukannya itu harus cukup kuat untuk membangkitkan refleks. Itu adalah 3 syarat untuk pemeriksaan refleks. Oke. Jadi untuk refleks-refleks itu ada gambarnya di sini. Lalu ada juga refleks namanya refleks stratokinetik. Jadi refleks stratokinetik ini adalah refleks yang kita lakukan untuk yang artinya ketika kita lakukan gerakan pada satu bagian tubuh, maka akan terdapat gerakan dari bagian tubuh yang lain. Seperti lari, itu kita ekstensikan lengan, lalu fleksi maksimal jari tangan. Maka jari itu akan ikut ekstensi. Ada juga refleks lari, Grewal, dan juga Mayer, silahkan dihafal. Lalu ada refleks patologis di ekstremitas atas, itu adalah Hoffman dan Tromner. Itu dilakukan pertama dari wristnya itu kita ekstensi, lalu jari tengah kita ekstensi dan juga secara maksimal, lalu kita lakukan perangsangan berupa colekan ataupun penekanan dari jari tengah, terus ujung dari jari tengah. Nah, Hoffman dan Trommer ini dikatakan positif kalau misalnya terjadi fleksi dari jari-jari yang lain. Selanjutnya ada refleks primitif. Refleks primitif itu adalah refleks menggenggam dan juga refleks palmomental. Itu kita tinggal letakkan tangan di telapak tangan pasien, atau ada juga mengatakan menggores palmar dari tangan pasien, maka akan terjadi refleks berupa menggenggam. Dan refleks palmomental itu adalah ketika kita menggores di telapak ibu jari, akan di bagian distal ke arah distal, maka akan muncul kontraksi dari mulut atau dari orbicularis oculi, terutama di bibir bagian bawah dari pasien. Nah, kalau untuk pada pemeriksaan bagian bawah itu prinsipnya juga sama. Untuk motorik sama, simetri sama, tonusnya juga sama, dan untuk refleks. Nah, untuk refleks itu tinggal dihafalkan muskulusnya apa,
akar dari nerve-nya itu dari berapa, dan juga em, nervus yang membawanya itu nervus apa. Em, untuk grading dari refleks itu adalah yang pertama dari negatif, refleks negatif itu ketika diberikan rangsangan tidak timbul refleks. Kalau refleks plus satu ketika diberikan rangsangan akan muncul refleks tapi kecil atau disebut sebagai hipotonus, itu plus satu. Ada di sini kayaknya. Oke, ini disebut sebagai hipotonus. Ini ada menggunakan negatif, ini nol, tapi biasanya menggunakan negatif. Lalu positif 2 itu normal, positif 3 kalau misalnya hiperaktif. Hiperaktif kalau terjadi perluasan. Jadi kalau normalnya kan contohnya seperti pada KPR atau nipis refleks, kita lakukan pengatukan pada pada tendon di patelanya, maka akan timbul kontraksi. Tapi kalau misalnya kita pukul lakukan pengatukan di daerah lain, tidak akan terjadi refleks ini. Tapi kalau misalkan pada daerah lain terdapat perluasan, bahkan di atas patella, bahkan di muskulus yang kita ketuk masih ada, maka itu disebut sebagai hiperaktif. Lalu yang keempat itu ada klonus. Nah, klonus itu ada dua, ada klonus di bagian lutut dan klonus di bagian kaki. Oke, nanti akan kita jelaskan di bawah. Oke, lalu di bagian ekstremitas bawah itu terdapat refleks stratokinetik, yaitu refleks gruwel. Refleks gruwel itu sama, kita lakukan fleksi dan kita lakukan fleksi dari kaki, maka akan timbul timbul gerakan berupa internal rotasi dari hip, pronasi, fleksi pronasi. Selanjutnya dari refleks plantar itu lakukan refleks pada goresan pada plantar, maka akan terjadi kontraksi akan terjadi plantar fleksi dari jari-jari kaki. Nah, selanjutnya ada refleks patologis. Nah, di sini ada refleks Babinski. Nah, ini adalah varian dari Babinski, yaitu kesamaan dari varian Babinski adalah dikatakan positif kalau misalnya terjadi ekstensi dari jari satu dan abduksi dari jari-jari yang lain, atau kajiannya itu seperti mekar, jari jempolnya naik atau ekstensi. Nah, itu ada refleks Babinski. Kita lakukan penggoresan dari arah heel ke arah jari satu, jari jari 5 ke arah jari satu, seperti ke lateral. Nah, itu akan muncul refleks yang tadi, ekstensi dari jari satu dan juga abduksi dari jari-jari yang lain. Lalu ada refleks Oppenheim, kita lakukan pemijatan pada musculus tibia dari proximal ke distal. Ada refleks Chadok, kita melakukan pemgoresan pada malleolus lateral pasien. Lalu ada scafer, kita lakukan pemijatan memencet pada tendon Achilles. Ada juga refleks Bing, itu kita lakukan penusukan pada basis dari metatarsal dari jari atas, dari basis dari jari 4, dan juga ada Rosolimo, dan juga Rosolima dan juga Scafer. Setelah itu juga ada refleks Gordon, kita lakukan pengurutan pada gastrocnemius. Nah, selain itu ada refleks yang lain, ada Mendelback-Turu dan juga Rosolimo. Kalau Mendelback-Turu kita lakukan perkusi pada dorsum pedis dari jari-jari kaki. Kalau Rosolimo itu dari bawah, dari pelantar pedis dari jari kaki. Refleks yang muncul itu adalah fleksi pada jari-jari kaki. Nah, kalau misalkan terjadi timbul refleks Mendelback-Turu dan Rosolimo, kita pikirkan curiga itu lesinya itu pada medula spinalis. Adalah refleks pada medula spinalis. Oke, selanjutnya ada juga pemeriksaan lain, sensibilitas saya akan jelaskan di video lain, koordinasi pada video lain. Vegetatif itu ada vasomotor, itu perfusi pembuluh darah, sudomotor akses keringat, dan piloerector adalah ada bulu kuduk atau bulu-bulu kuduk dari pasien akan bisa berdiri, itu fungsi vegetatif. Lalu gerakan involuntar itu ada tremor, chorea, atetosis balismus. Tremor itu adalah gerakan bolak-balik akibat dari inkoordinasi dari otot-otot pasien. Selanjutnya ada dibagi menjadi intensional dan juga alternating tremor. Ada juga Korea. Kalau Korea itu adalah gerakan yang seperti dia seperti biasanya terjadi pada bagian distal, dan kalau yang pada bagian proksimal itu balismus, tapi itu gerakannya itu lebih besar dan juga lebih mengentak-kentak. Ada juga asetosis, itu gerakan lambat tapi dia melintir, dia seperti tons otot memutar dan dia seperti memutar. Ada juga myoklonus. Kalau myoklonus itu
dia seperti orang yang terkena stroom, jadi seperti kedutan, kontraksi tiba-tiba. Lalu distonia itu kontraksi otot yang bertahan, seperti kita lihat pada spasme-spasme di leher, distonia di leher, dan juga spasme itu juga merupakan gerakan volunteer dari si kelompok otot. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan lain, yaitu torsial sign, yaitu sama seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, pada hipokalemia sekalian dengan Sivostek sign. Kita lakukan tensi, ya seperti rapelit lah. Kita tentukan jarak antara sistol dan diastol, lalu kita pertahankan selama 1 menit, lalu kita lihat akan muncul kontraksi dari fleksi dari ekstremitas bawah ya. Lalu Valencia pengatukan pada Valencia kita fleksibel 90 derajat, lalu akan muncul nyeri merambat pada distribusi dari nervus medianus. Lalu nyeri tekan, kita tekan pada otot nyeri tekan dari tempat keluarnya nervus-nervus. Selanjutnya dari anggota gerak bawah, refleks tadi sudah kita bahas. Lalu dari kita juga bisa mengevaluasi yang lain dari fungsi sensoriknya. Oke, mungkin untuk dari motorik ekstremitas bawah dan ekstremitas atas seperti ini. Dan untuk cara-caranya mungkin akan dijelaskan di video yang lain.